Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Izin Bu, kami sangat berterima kasih ya atas adanya program ini. Walaupun mungkin ini masih pertama kali, tapi saya sangat mengapresiasi karena saat saya tinggal 1 dan 2 nggak ada kan ya Bu, dan sangat-sangat menjadi kemajuan yang sangat progresif ya Bu. Dan saya sekarang bersama 2 orang rekan saya akan meliput buku yang berjudul Perayaan Mati Rasa. Sebelumnya kita akan berkenalan, walaupun harusnya kalian kenal ya dengan orang-orang di sebelah saya ini. Silahkan. Oke, selamat sore adik-adik. Sore. Kurang semangat. Selamat sore adik-adik. Sore. Oke, luar biasa sekali. Di sini kita acaranya have fun ya. Izin memperkenalkan diri, saya Kadet Aldi Sumantri dari kelas Teknika 7 Delta. Ya, selamat sore. Sore. Jadi adik-adik kita dari kadet-kadet STIP Jakarta tingkat 1 dan 2. Di sini saya sebagai narasumber bersama Aldi Sumantri. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Aditya Permadani dari jurusan Teknika. Kita akan mengulik sedikit tentang film dan juga lagu Perayaan Mati Rasa. Iya, kenapa mereka berdua yang berdiri di sini? Karena Perayaan Mati Rasa ini bercerita tentang kehilangan seseorang, tentang menerima keadaan, melepaskan dan mengikhlaskan, dan merayakan tentang kenangan yang ada. Nah, lagu Perayaan Mati Rasa, apakah kalian ada yang tahu tentang lagu Perayaan Mati Rasa? Tahu? Perayaan Mati Rasa yang biasanya ada di TikTok atau Spotify. Ya, di Spotify aja udah diputar selama 30 juta pendengar, dan pendengar itu netizen ini mengabadikan kata-kata mereka, rangkaian kata mereka dalam sebuah novel. Mungkin nanti kalian bisa ya membaca ini di perpustakaan STIP. Sekarang ya, kenapa mereka berdua yang hadir di sini? Karena tentang melepaskan, tentang mengikhlaskan, tentang kehilangan itu sangat relate dengan para pelaut. Siapa yang orang tuanya di sini adalah seorang pelaut? Ada? Ayo, ada. Wah, Putri. Ya. Coba, pernah nggak sih kamu kangen sama orang tua kamu? Pernah nggak sih kamu merasa kenapa ya orang tua aku nggak hadir di sini? Pernah? Sedih nggak? Sedih banget. Tapi kamu merasa sampai mati rasa nggak? Ikhlas ya. Tapi bisa ikhlas ya. Dan mati rasa enggak? Ada lagi nggak yang orang tuanya jauh dari kalian, bekerja untuk kalian, atau yang pernah kehilangan seseorang, entah pasangan, keluarga, teman? Ada? Oke, ada. Ya, jadi adaptasi novel ini dan lagu ini dibuat menjadi film Perayaan Mati Rasa yang sekarang ada di bioskop. Dan kemarin coba ceritakan ada event bagus apa nih? Ya, jadi kemarin itu Kak Nazwa, kebetulan ada dari Cinematography Pictures itu mengadakan war. War itu kayak apa ya? Menyediakan tiket gratis untuk siapapun itu, baik itu keluarga pelaut, bagi kita kadet-kadet yang masih kuliah di pelayaran, itu semuanya bisa. Kebetulan sekali kemarin itu kami dari Senat mencoba mengapply, menghubungi kontak yang bisa dihubungi di sana, dan akhirnya kita mendapatkan kursi ya. Kursi 40, nonton gratis secara gratis di sana. Tepuk tangan dong. Mungkin sebelum itu Kak Najwa, di sana kita nonton bareng artisnya langsung. Siapa? Kapten Satya. Dulu Kapten Satya itu pernah bermain film sebelumnya di STIP. Kalau kalian tahu ada film Sampai Ujung Dunia, dan itu pemeran utamanya Kapten Satya, Dwi Sasono. Dan juga dia merasakan pendidikan, makan bareng di Wisraba, kemudian tidur di asrama di STIP Jakarta. Jadi cukup excited kemarin ya.
Kapten Satya bertemu kami, Kakak Dwi Sasono bertemu kami di bioskopnya langsung. Ya, betul sekali. Adik-adik, asal kalian tahu ya, pertama kali dia menyapa, saya tahu nih, ini dari STIP. Saya tahu nih, kalian tempat makannya kayak gimana. Sampai-sampai pernah dia bilang, saya tahu nih, tempat kalian kalau misalkan kabur kemana. Kayak gitu sumpah ya. Biasa buat salung Iya, ya, betul. Terus kami bersorak-sorak bilang, Nior Daud, bener nggak? Jadi di film Sampai Ujung Dunia, Kapten Satya itu memerankan Nior Daud. Jadi senior Daud di sana. Di angkatan 52 kurang lebih Ya, kali. 52 betul. Jadi dulu itu di sini memang ada syuting 2012, sekitar 2012 filmnya itu Sampai Ujung Dunia. Mungkin dari kita ini sudah menonton dan korelasinya itu ada sampai film Perayaan Mati Rasa. Jadi kami sebagai kadet di sini tuh merasa bangga banget bahwa Dwi Sasono itu pernah loh di sini syuting. Dan asal kalian tahu, mungkin adik-adik baru tahu kan, karena baru tingkat 1. Nanti kalian bisa lihat film sebelumnya, yaitu film Sampai Ujung Dunia. Betul. Sampai di situ banyak banget syuting di kampus kita sampai Perayaan Mati Rasa ini. Nah, di sore ini kita mengulik sedikit tentang film dan lagu dari Perayaan Mati Rasa. Sebelumnya kita enjoy bareng, udah ada kopi, udah ada makanan, silakan. Sambil ngobrol, kita sambil bisa ngopi-ngopi sore. Baik, kita mulai. Entah mungkin ini jadi sore yang sepi ya untuk kita semua karena Kita sambil duduk kan Jo ya? Iya boleh. Oke. Karena novel ini namanya aja Perayaan Mati Rasa ya. Kalian sebelum nonton film itu, kalian bersorak-sorai ya, karena ada Dwi Sasono, sangat bangga, sangat senang foto-foto dan lain sebagainya. Tapi waktu nonton filmnya, nangis nggak? Dari saya dulu kan Jo ya. Jadi kemarin film dari Perayaan Mati Rasa itu benar-benar sangat menyentuh, sangat relate dengan keadaan pelaut. Walaupun misalkan orang tua kalian bukan pelaut, tetapi jarak memisahkan atau kerjanya jauh, nah itu sangat menyentuh juga. Kemarin sebenarnya saya sangat sedih, tapi saya ada nonton bareng berempat kawan-kawan saya dari STP juga. Kami membuat janji di situ kata Joa. Jadi otomatis kami sedikit agak malu buat nangis di sana. Tapi sebenarnya film itu sangat-sangat menyentuh hati dan sangat relate untuk kami sebagai pelaut. Kalau di Sumantri gimana, nangis nggak waktu? Kalau aku ya Kak Najwa, kemarin jujur sebenarnya sudah menonton 2 kali ya. Jadi pertama itu saya nonton bareng teman dekat saya yang ada di rumah. Itu memang feel-nya itu benar-benar terasa, apalagi teman-teman kalau misalkan nanti bentar lagi itu mau praktek. Itu benar-benar terasa banget. Karena satu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terdekat. Apalagi masuknya cuaca yang benar-benar ombak tinggi, angin besar, itu kapal goyang, itu benar-benar pasti kalian ngerasain yang namanya mencekam tuh mencekam. Disitulah momen saya yang ngerasa sedih sampai meneteskan air mata. Jadi buat renungan gitu Kak, kayak gitu. Iya. Dan sebelum lebih dalam lagi, mungkin dari kalian mungkin ada yang belum pernah mendengarkan Perayaan Mati Rasa lagunya. Ada yang belum pernah mendengarkan lagu? Mungkin ada yang pernah nonton filmnya? Ada yang pernah nonton filmnya? Ini Kak Najwa. Kemarin pas saya nonton film Perayaan Mati Rasa, ada satu kejutan dari Kak Dwi Sasono. Ini dia. Ini saya buku dapat langsung dari beliau. Saya kebetulan dapat door prize dari Kak Dwi Sasono, mendapatkan buku dan juga kaos dari beliau. Dan itu ya. Dan itu salah satu mungkin apa ya namanya? Salah satu hadiah dari Kak Dwi Sasono buat kami kadet STP Jakarta. Nah, karena kalian belum pernah membaca dan belum pernah mendengarkan lagunya, mungkin habis ini kalian harus baca ya novel ini karena
dapetinnya harus jauh-jauh ke GI. Nggak ada sebelumnya di perpus, tapi sekarang sudah tersedia ya. Mungkin pertama-tama saya akan membawa kalian untuk mengenal lebih jauh tentang mati rasa ini. Mungkin untuk orang yang pernah kehilangan seseorang yang begitu berarti bagi dia, seseorang yang pernah kita ikhlaskan atau pernah kita rayakan mati rasa ini, mungkin ini akan menyentuh kalian ya. Ini adalah lirik dari perayaan mati rasa itu. Kala mata telah menghuluskan, arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepaskanmu. Dengan sederhana di tengah gempitanya perayaan mati rasa, bila waktunya langit telah memanggilmu, pulang wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Itu adalah kutipan yang sebenarnya saya baru mengulik, baru memahami sebelum acara ini mulai. Dan saya meneteskan air mata jujur. Kalau di sini nggak mungkin saya nangis, karena mungkin saya relate dengan ini, pernah kehilangan seseorang yang berarti, atau mungkin khawatir tentang kehilangan seseorang yang saya cintai, entah orang tua, pasangan, dan lain sebagainya. Kalau kalian sendiri sebagai pelaut, karena ini novel yang mencerminkan pelaut sekali ya, yang harus meninggalkan keluarga suatu saat nanti untuk bekerja demi mereka, dan harus melihat pertumbuhan anak-anak kalian hanya dengan layar kaca saja. Gimana sih? Kalian udah pernah memikirkan sampai situ nggak sih? Jujur Li, sejujurnya saya ini baru merasakan ya karena juga sebelumnya kan saya pernah berlayar juga, pernah praktek jauh dari keluarga, tapi tidak membayangkan sejauh ini menurut saya. Dan mungkin orang-orang tua yang berprofesi sebagai pelaut, mereka merasakan itu. Nah, di satu sisi, di balik film ini karena juga di sini ada menceritakan sosok anak pertama. Mungkin dia agak ngeyel, agak bandel, agak kurang perhatian dari orang tuanya. Tapi di balik itu, orang tua mereka itu, apalagi ayahnya sendiri, sangat menyayangi dan mungkin sangat memberi perhatian lebih ke anak yang pertama ini. Jadi mungkin dari adik-adik sekalian bakal terasa ngebayangin ayah-ayah kalian sebenarnya itu sayang banget sama kalian, tapi kalian ngerasanya itu ayah nih nggak pernah merhatiin anaknya, nggak pernah kasih sayang. Dan di film ini itu benar-benar terasa banget nih, karena ini ya terpisah jarak. Betul, ya. Terpisah jarak. Padahal sebenarnya untuk pelaut yang ada di kapal, mereka yang dipikirin apa? Keluarga. Kalau Betul. mereka sudah berkeluarga. Betul. Dan kalau belum berkeluarga pun pasti yang dipikirin orang tua. Betul. Gimana kalau ombak ini menerjang dan memakan saya nggak bisa kembali lagi. Gitu. Iya, itu persis ada di salah satu skin Kak. Jadi saya pernah nih ngerasain ombak. Ombak itu 15 hari kurang lebih. Di salah satu skin pun juga itu saya persis sama seperti Kapten Satya membuat video dokumenter. Saya di kamar saya merenungkan bagaimana kalau saya tidak bisa balik lagi ke rumah. Itu sama yang seperti dipikirkan seluruh pelaut. Dan mungkin tidak hanya pelaut ya, seluruh orang tua yang bekerja jauh di sana. Iya, dan tidak bisa melihat perkembangan anaknya secara langsung. Tapi kalau dari Aldi sendiri, di scene mana, atau mungkin bisa ceritakan juga sebagian besar plotnya tentang perayaan mati rasa ini dan apa yang relate di kamu? Kalau buat saya yang paling relate di film ini pada saat scene tentang kalau misalkan dapat cuaca buruk, sama intinya yang membuat ingat orang pelaut sama Tuhan itu pasti kalau misalkan cuacanya buruk. Kalau misalkan cuacanya enak terus aman-aman aja, itu nggak bakal maksudnya ingat, tapi bisa dihitung lah berapa persennya dari yang ininya
hanya saja yang pasti paling pelaut-pelaut ingat itu kalau misalkan cuacanya lagi nggak mendukung, pasti itu namanya kita berdoa, terus kita pasti ngeliatin foto keluarga. Kita tuh biasanya ya, kalau misalkan kadet atau kru-kru lain di kapal, kita sering memajang foto keluarga kita. Orang-orang tersayang kita itu selalu dipajang. Apalagi biasanya aku pernah lihat engineerku di samping tempat hidupnya tuh masang foto keluarga, mama, papa, sama adik atau sama pacarnya juga atau yang sudah berkeluarga. Itu jadi benar-benar momen kalau misalkan mereka sayang, kangen banget, apalagi wifi-nya di kapal itu habis. Itu kayak benar-benar ya udah gitu, cuman bisa berdoa dan telepati aja gitu. Bisa sampai kadang suka, oh iya ya, bahwa perjuangan mencari nafkah itu sampai kayak gini loh. Oh iya ya, dulu pernah saya bisa berdiri di sini tuh hasil kerja orang tua tuh bener-bener terasa banget gitu. Sekarang ngerasain bahwa nyari uang itu susah. 5.000 atau 10.000 sekecil apapun itu susah nyari uang. Jadi buat pengingat diri sendiri, buat pengingat kalian juga bahwa mencari rezeki itu nggak gampang, tapi ada aja jalannya kalau kita mau berusaha. Kayak gitu kan Najwa. Tepuk tangan dong untuk semakin tua dia Bu dengan yang ada di isi novel ini, yaitu semakin dewasa, semakin sadar kalau ketemu keluarga setiap hari itu privilege, benar gitu. Bertemu keluarga setiap hari kan Najwa. Ini salah satu skin juga di film Perayaan Madrasah. Kapten Satya bilang dia bisa mengajarkan kru-kru baru yang naik ke kapal, tapi dia tidak bisa mengajarkan tumbuh kembang anaknya setiap dia pulang. Jadi Kapten Satya dan kapten-kapten lain mungkin dan pelaut-pelaut lain, dan jadi dia bisa berkomunikasi, mengajarkan kru-kru barunya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, anaknya tiba-tiba sudah besar, sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sekolah sendiri tanpa adanya tanpa adanya pengawasan dari dia ataupun tanpa dia menemani, itu bisa sendiri. Jadi pelaut-pelaut itu mungkin banyak memikirkan dan mungkin sedih tentang hal itu pada juga. Kalau kalian kan masih muda ya, kalian mikirin tentang pasangan kalian nggak sih? Kalau tentang pasangan sendiri kan aja ya, jujur orang tua dari pasangan saya juga seorang pelaut dan merasakan sendiri dari kecil dia sampai sekarang itu kehilangan sosok ayah dari kecil. Jadi yang berjuang, bukan yang berjuang, maksudnya yang berjuang di rumah hanya ada ibu. Jadi mungkin ketika ayahnya pulang, dia agak sedikit kurang terlalu kurang terlalu mau dekat dengan ayahnya itu. Kalau Aldi sendiri dengan pasangannya, gimana perasaannya ketika jarang memisahkan kalian? Kadang kalau misalkan ngobrolin tentang pasangan ya, emang nggak ada yang mau kalau misalkan kita nggak hidup barengan terus. Tapi yang namanya seorang laki-laki tanggung jawabnya pasti lebih besar, karena kita kalau misalkan nanti next habis lulus terus kita berniat menikah, menyempurnakan agama kita, tentu tanggung jawab kita lebih, karena kita harus bertanggung jawab dan menafkahi pasangan yang kita pilih. Dan juga banyak hal yang memang harus dipertanggungjawabkan. Kita sekolah di sini pun kita harus membuat bangga orang tua kita. Jangan sampai kita lupa sama jasa orang tua kita yang pernah membiayain susah payah sekolah di sini. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya relate ya dengan buku ini juga. Seperti ini tampilannya. Saya bacakan. Hubungan jarak jauh itu berdarah-darah, makanya harus diperjuangkan dan tetap berserah. Tangan. Mungkin ibu sendiri ada nggak sih ibu pengalaman tentang mengikhlaskan seseorang atau sesuatu? Ada ya? Silahkan Bu. Ini
alasan yang bikin saya harus menahan tangis di dada. Sama Bu. Oh sama ya, itu touching banget gitu ya, touching banget. Kebetulan saya pernah berlayar ya, buku pelaut saya itu tahun 2006 dibuat. Jadi kalian nggak tahu udah lahir ya. Itu relate banget sama bukunya, apa yang dirasain gitu. Ketika di atas kapal, teman-teman atau kalian semua di sini mungkin hanya merasa mau melaut itu just for money, just for traveling around the world, apalagi just for having fun, you know many people around the world. Tapi yang kalian mungkin agak sedikit lupakan tadi sisi-sisi yang ada di situ adalah sisi-sisi kemanusiaan, bahwa kita butuh keluarga. Ya, jadi waktu saya pernah ketika ombak besar di Biscay menuju Portugal, ombak itu membuat saya oleng. Saya terpaksa harus memegang pintu. Celakanya pintu itu pintu besi ya di kapal, dia menutup karena ombak dan jari saya terjepit oleh pintu besi dan berdarah-darah di sela-sela jari. Kapten hanya meminta saya menggerakkan jari. Oke, masih bergerak, nggak apa-apa, aman. Dan air mata saya bercucuran. Malam apa yang saya ingat adalah anak saya. Oh, Ibu berlayar waktu bahkan sudah punya anak ya Bu? Udah punya 2 balita. Jadi rasanya it's not beautiful anymore on board the ship ya. Itu sudah nggak nyaman lagi di kapal. Apa yang ada di hati? I want to go home. Pasti ya Bu? Ya, pasti itu. Jadi keluarga. Akhirnya apa? Ketika kita di kapal butuh ketangguhan lahir batin. Batin juga. Lahir batin, mental, spiritual juga ya. Karena hubungan jarak jauh itu ternyata Menyiksa. sangat menyiksa. Jadi itu ya, akhirnya di STIP kalian harus betah jauh dari keluarga, ya kan? Yang kedua, kalian udah harus sehat, lari-lari, push up, sit up, itu buat kamu. Apalagi ya, kayaknya juga jangan cengeng. Mentalnya harus kuat banget, karena itu tadi loh ya diceritain sama kakak kalian itu benar adanya. Ibu di kapal juga berjuang untuk keluarga ya Bu pastinya. Ada bagian itu. Iya, bagiannya salah satunya ya. Salah satunya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Ternyata bahkan pernah LDR juga ya Bu di kapal bersama keluarga dengan keluarganya. Tapi kalau dari adik-adik sekalian, ada nggak sih yang punya kisah serupa? Nggak harus tentang orang tua yang di kapal, mungkin berpisah dengan seseorang atau mengikhlaskan juga bisa. Ada yang orang tuanya pelaut lagi selain dia? Gak usah stres-stres, ayo kita sharing aja, cerita aja. Ada nggak? Ada nggak yang pernah LDR deh? LDR. Gimana cara mengikhlaskannya? Gimana ceritanya? Sedih nggak sih? Mohon izin, Ibu, mohon izin saya rekan-rekan. Sebelumnya izin rekan diri, nama saya Daniel dari jurusan Teknika. Soal mengikhlaskan tadi, mengikhlaskan itu ya tergantung diri sendiri ya. Kalau diri sendiri nggak terima, ya pasti kita bakal bisa mengikhlaskan. Pernah ada kisah nggak sih? Pernah sama mantan. Oh, sama mantan. Ada masalah pendidikan di sini, terus dia kuliah di Malang. UB biasa tuh kan, ya itu lah, kayak UB lah, kayak gitu. Nah ya kayak gitu. Nah kayak gitu. Pas saya samperin ke Malang, tiba-tiba udah 3 hari baru bilang kalau misalnya udah punya cowok. Udah punya cowok. Gimana cara mengikhlaskan itu? Mengikhlaskannya lah dengan cara ya, enggak lah. Saya sebenarnya tanpa dia juga bisa menurut saya lebih. Tepuk tangan dulu. Karena sinar saya lebih penting daripada mantan saya. Tepuk tangan lagi. Terima kasih.
si Daniel ini definisi orang yang sudah berhasil merayakan mati rasanya, mati rasa kenangan dari mantan tersebut. Ada lagi nggak yang pernah mengikhlaskan sesuatu? Misal melepaskan universitas yang lama, kemudian bertekad untuk belajar di STIP dan lain sebagainya. Ada nggak yang mau sharing? Oh ada, ya. Silakan deh. Izinkan saya izin menceritakan tentang ayah saya yang sedang dirawat. Sebagai anak yang dari lahir gak pernah ada ayah, ditinggal dulu. Ayah udah berlahir selama 25 tahun. Menurut saya dari awal kecil pas ditinggal tuh saya merasa kayak sedih banget. Terus kayak kan saya agak bandel ya. Terus kayak gak mau ayah gitu. Waktu ketika mau on board apa gimana? Ya kayak kalau mau berangkat tuh kayak sedih terus kalau apa namanya Berpisahnya di bandara ya atau gimana? biasa ayah sih berpisah di rumah atau di bandara. Waktu kamu masih kecil sampai kamu besar harus menghadapi perpisahan itu ya. Kalau sekarang apakah sudah terbiasa atau tetap masih sebenarnya nggak bisa kalau jauh sama orang tua? Kalau udah gede ayah kerja cuma buat duit buat aku, jadi aku di sini buat sekolah juga harus banggain ayah sih. Tapi gimana rasanya? Mungkin ada nggak sih momen kamu melihat teman-teman yang lain sama ayahnya atau didampingin, sedangkan kamu ayahnya sedang bekerja di laut sana? Pernah nggak sih mama yang Saya iri banget kalau lihat sama ayahnya deket gitu. Aku sebagai anak yang jarang deket, jarang temenin juga, jadi kayak tapi bisa ikhlas nggak? ikhlas. Ikhlas ya, dari dalam. Kamu keren ya, tapi ini POV dari seorang anak yang telah ditinggal 25 tahun ya? Berapa tahun? 25 tahun berlayar. Pulangnya setiap berapa bulan sekali? Ayah setahun sekali, kalau di rumah cuma 3 bulan doang. Tangan dong. Hebat banget ya si Putri Sylvia ini karena telah sabar sampai sekarang dari kecil. Dan kalau mungkin kita melihat POV dari ayahnya, kalau mungkin ayahnya ada di sini atau bisa dibaca nih kayak oh, masih ada sinyal nggak? Biar nggak ya. Mungkin bisa kita lihat POV-nya dari ibu ya yang pernah ngerasain sendiri on board dan ngerasain gimana kangennya sama anak-anak ya. Mungkin ayah kamu di kapal juga merasakan hal yang sama ketika badai, ketika hujan, gelombang tinggi, pasti yang dipikirin adalah kamu. Walaupun kamu sering ngerasa ketidak ada hadirnya itu. Menurut kamu, ketika kamu sudah melihat POV dari seorang orang tua, orang dewasa yang sudah berlayar terhadap seorang anak yang merasakan punya orang tua yang berlayar, kalian gimana sih? Iya, Menurut kalian? jadi ke bawah sedih juga ya. Kalau sekarang sih, ini mikir karena saya sudah merasakan gimana berlayar, bekerja di kapal. Waktu paling berharga itu ketika kita bisa ngobrol bareng sama orang-orang tersayang, sama orang tua, sama adik, mungkin sama pasangan kalian juga. Jadi sampai di kamar saya itu Najwa, kalau boleh tahu, saya itu nulisin semua kata-kata. Jadi kalau saya malam itu saya paling teringat itu kalau waktu malam hari. Ditambah ombak itu paling kepikiran sekali. Gimana keluarga saya di rumah, mikirin saya apa enggak sih? Pasti orang tua sedih juga kan, apalagi kalau nggak ada sinyal. Jadi sampai sekarang pun saya masih ke bawah. Saya selalu bikin mungkin foto saya pajang, kata-kata buat orang tua saya. Soalnya momen-momen itu bakal kerasa kalau kalian itu udah pergi jauh, apalagi sama keluarga. Kalau lebih sendiri, setelah melihat POV dari seorang anak
ada seorang ibu, seorang orang tua yang pernah ditinggalkan dan meninggalkan untuk bekerja ya. Kamu sendiri ada gambaran gitu sih, suatu saat kamu akan menjadi orang tua yang seperti apa, sedangkan kamu itu berlayar. Ya, tentunya kalau misalkan nanti suatu saat nanti memang saya akan berlayar dan saya suatu saat nanti juga akan menjadi seorang ayah. Tentunya saya akan belajar dari rekan-rekan kerja pada masa saya waktu kadet. Saya akan mempergunakan yang baiknya saya ambil, yang jeleknya saya tinggalkan. Yang baiknya saya akan terapkan nanti kelak kalau misalkan jadi kepala keluarga itu harus bisa memanage keuangan, harus bisa menabung, harus bisa mengatur pengeluaran. Itu juga penting ya, karena itu ada korelasinya buat keluarga. Kita kerja 9 bulan, 3 bulan kita di rumah. Gimana caranya kita itu harus ada masanya kita tuh harus ini kan Najwa. Jadi kita pengen di rumah lebih lama buat sama keluarga, lebih kangen lagi karena momennya kan waktunya singkat banget ya kan Najwa. Orang kapal tuh kadang orang kerja di kapal itu ini Putri Sylvia tadi 3 bulan. Kadang kalau misalkan fresh graduate kayak kita dengan cerita kru lain, kadang 3 minggu, kadang 1 minggu baru pulang, suruh ditelepon lagi. Itu tuh harus berangkat. Itu seorang pelaut. Makanya kalau misalkan sebisa mungkin kalau misalkan masih ada ayah, ibu atau keluarga kalian yang menjadi seorang pelaut, temuin mereka, peluk mereka, cium mereka. Bagi mereka itu momen-momen hangat kayak gitu nggak bisa nggak bisa dibeli. Walaupun kalian tahu pasti kalau misalkan gaji pelaut itu besar, tapi kehangatan dan keharmonisan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi manfaatkan benar-benar waktunya. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin suatu saat nanti ada yang bilang ke kamu kayak gini Aldi, di momen yang sebentar ini, mungkin level lagi pesiar kali ya. Di momen yang sebentar ini, aku cuma mau ngelihat mata kamu sekali lagi, mungkin untuk yang terakhir kali, walaupun nauzubillah min dzalik ya. Nah, ada nggak sih dari kalian yang pernah kehilangan orang yang tersayang? Ada nggak? Mungkin pass away, maybe? Dan mau cerita? Gak ada yang mau cerita? Boleh, aku kan Najwa. Boleh. Aku pernah ya. Sebenarnya ini mungkin akan menjadi mewakili teman-teman lain. Karena pada saat masa praktek itu, saya punya nenek. Saya dekat banget sama nenek saya. Nenek saya biasa sering main bareng sama saya. Dan pas masa inaugurasi tingkat 1, nenek pernah hadir dan ikut menyaksikan inaugurasi saya. Cuman pada saat detik-detik mau praktek laut, itu rasanya memang rasanya punya feeling mungkin ya. Feeling nggak tahu gimana, tiba-tiba kayak pengen bikin video, kayak kita ngobrol bareng, terus kayak pengen lebih ngerawat banget gitu. Ternyata di tengah 3 bulan pertama itu dapat kabar nenek meninggal dunia. Dan di situ rasanya benar-benar kehilangan orang yang benar-benar sayang itu gak bisa kita pulang. Karena waktu itu kapal masih di Turki, perjalanan Turki ke Romania. Jadi cuman bisa kirim doa, kirim ngaji Yasin buat almarhum. Itu benar-benar momen yang oh iya ya, baru pulang baru saya mengunjungi makam beliau. Jadi kadang kita nggak pernah tahu baik kita yang akan meninggalkan atau yang di rumah yang akan meninggalkan kita. Manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Karena ini sedih ya. Saya ada juga bercerita. Kalau kalian nggak mau cerita, apa ada yang mau cerita lagi? Satu orang pemberani yang berani menceritakan
gimana ceritanya? Ada nggak? Boleh. I appreciate you. Los Jalkin ini. Mohon izin Ibu, mohon izin senior. Saya karena kalau saya pernah kehilangan nenek saya juga pada saat saya lagi mana tuh kan di Ciliwung. Dan begitu setelah 3 bulan setelah inaugurasi saya dapat KP, dan saya cek KP bahwa nenek saya sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Jadi saat pendidikan kamu nggak tahu sama sekali bahwa nenek meninggal. Tapi kamu bisa damai ya kayak gitu? Siapa begitu saya habis inaugurasi saya pulang ke kampung saya dan pulang tanggul dari Sumatera Utara untuk melihat teman saya. Tepuk tangan dong. Yang belakang ada yang mau cerita. Jadi Bu, pertama dari saya tahu nama saya Krisana Purba. Saya bercerita bahwa saya juga pernah kehilangan pacar saya waktu saya masuk STP. Jadi pada saat itu yang penting waktu pada saat mereka terus dia ngabarin gak ada kabar, terus pikirannya saya yang nganggap padahal saya menunggu pendidikan di STP. Tapi kamu bisa pulih banget dari situ. Bisa cari yang lain. Ini dari yang lain. Ya. Gimana cara kamu menyembuhkan itu? Sebenarnya cara saya menyembuhkan itu saya menyesuaikan dengan teman-teman dari saya itu, saya cerita bahwa kejadian pacar saya kayak di sana. Jadi kamu mengalihkan fokus ke pendidikan kamu sekarang ya. Terima kasih. Tangannya dong. Kayaknya banyak ya yang pernah sakit karena kehilangan seseorang. Ada lagi nggak mungkin yang jauh dari orang tuanya? Makan. Mohon izin Ibu, mohon izin senior. Di sini saya menceritakan saat saya kehilangan seorang bapak. Pada saat saya kelas 4 SD, saya sudah jauh dari orang tua karena papa saya mengidap penyakit kanker dan berobatnya ke Cina. Jadi selama saya dari kelas 4 SD sampai kurang lebih 18 bulan saya tinggal di rumah saudara. Saya tinggal di rumah kakaknya mama, dan selama itu saya benar-benar merasakan jauh dari orang tua, merasakan perasaan iri karena ketika anak sumur saya dijemput oleh orang tuanya, tapi saya harus pulang sendiri karena orang tua saya sedang berobat. Sampai pada akhirnya papa saya pulang untuk mau di surga, dan disitu saya benar-benar merasa kehilangan karena ditambah saya jarang ketemu, ditambah juga papa pergi duluan. Puji Tuhannya saya bisa sampai sekarang. Saya yakin Bapak juga di sana bangga dengan apa yang bisa saya sampai sekarang. Saya bisa masuk di dalam STP ini. Harapan saya ke depannya semoga saya bisa membanggakan orang tua. Terima kasih ya, Adi. Ini sedih juga ceritanya. Tapi kamu bisa sudah bisa merayakan kenangan-kenangan itu ya, Dek? Dan kenangan-kenangan itu ada kan banyak kenangan sama orang. Udah bisa merayakan itu, bukan menangisi lagi ya. Saya sudah merasakan mati rasa, Nor. Oh, tepuk tangan dong. Mati rasa. Jadi nanti ketika kalian mau membaca buku ini, boleh ya. Di sini banyak banget buku-buku yang dapat menunjang feeling kalian. Salah satunya ini yang kita kulik hari ini. Gimana sih? Gimana Aldi? Kita menuju pesan-pesan terakhir ya. Gimana? Dari Aldi dulu nih. Mungkin dari saya dulu aja ya. Mungkin kesan pesan saya setelah saya tahu ya, nonton film Perayaan Madrasah ini sudah pernah menjalani. Dari diri saya sendiri sih, saya lebih menghargai waktu, momen bersama keluarga. Mungkin orang tua kita, ayah kita yang profesinya tidak hanya pelaut ya, semua profesi itu pasti pernah merasakan
yang namanya capek, letih, tapi dia tidak pernah tuh nunjukin di depan kita. Yang taunya dia tuh semangat, seneng. Soalnya saya ngerasain juga di kapal kemarin. Salah satu kru saya itu kemarin, dia itu ada kecelakaan kerja. Jadi seperti biasa, dia lumayan parah, ada di kakinya. Mungkin orang tua kalian pernah merasakan itu, tapi mereka itu nutupin ke kalian, biar kalian gak kepikiran, biar kalian gak hilang fokusnya buat ngejalanin hari-hari. Nah, jadi dia sempat nutupin rasa sakit itu. Jadi dia nggak cerita ke rumah. Yang tahu hanya kapal dan kantor. Sebenarnya kantor udah mau nyampein ke rumah, tetapi dia sendiri yang tolong jangan sampai ke rumah. Dan akhirnya kru-kru kami juga yang merawat. Nah, itu salah satu kebersamaan, momen kebersamaan kami satu kapal di waktu dia itu. Mungkin lebih menghargai aja kalau orang tua kita bilang jalanin itu juga ya pasti itu ngasih jalan yang terbaik dan ngasih istilahnya motivasi terbaik buat kita. Itu aja kan aja. Terima kasih Bagas, tepuk tangan sekali lagi. Dan kita akan mendengar pesan dan kesan mungkin dari Aldi dari diskusi kita, obrolan kita sore ini. Oke, kesan-pesan buat kita semua ya, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat kalian, buat teman-teman yang mungkin akan nonton juga. Penting bahwa kita harus menghargai waktu. Penting juga kita harus saling menghargai. Rayakan momen sekecil apapun bersama keluarga kita. Jangan sampai kita terlena dengan waktu, besok aja, besok aja. Padahal waktu itu nggak bisa yang namanya diputar kembali. Buat kalian yang adik-adik kita yang mau praktek, terus semangat. Manfaatkan waktu bersama keluarga kalian sebelum kalian praktek. Dan buat tingkat 1, kalian juga harus banyak belajar buat belajar menata diri hati kalian, supaya kalian juga bisa mempersiapkan nanti kalau misalkan kerja kalian bisa lebih siap. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri mengutip dari buku ini ya, buku ini mengajarkan teman-teman tentang berbagai emosi seperti kehilangan, cinta, namun juga penerimaan. Mungkin sedikit menelisik ke belakang, saya sudah ditinggal orang tua saya sejak kecil, sejak bayi hingga kelas 2 SD saya bertemu dengan saya yang baru. Penerimaan itu sangat susah, tapi dengan proses mencintai yang begitu panjang, akhirnya saya dapat menerima cinta itu dari ayah saya yang baru. Mungkin saya harus nangis di depan adik-adiknya ya Mbak. Iya, mungkin dari ibu sendiri untuk pesan dan kesan, kami sangat berterima kasih adanya ini ya, sedih bersama ini. Aduh, terima kasih ya kepada kalian bertiga sudah membawa suasana, udah ngasih kita banyak insight ya. Walaupun buku itu bukan karya dari Kak Najwa, tapi Kak Najwa sudah menyampaikan pada kita dengan begitu indah, dengan begitu bagus, sehingga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Ini bukan bermaksud membawa kalian melo-melo, enggak. Cuma ini maksudnya kita sudah harus selalu siap ya. Tadi disampaikan sama Kak Aldi, menata hati, menata pikiran, terus harus bersiap dengan mental itu. Karena suatu hari kita akan menjadi pelaut. Kalian akan menjadi pelaut yang tangguh, profesional, dan siap dengan semua yang resiko yang ada. Gitu sih maksudnya, ya kan? Tepuk tangan untuk pesan dan pesannya, dan tepuk tangan karena acara ini begitu luar biasa bagi saya sendiri bahkan ya.
Dormi dan terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Semoga kalian senang ya dengan meluangkan waktu kalian untuk berdiskusi bersama kami. Mungkin lain kali lagi kali ya, Bu. Tiap minggu dong. Siap. Spare your time. Ganti-ganti nggak apa-apa lah. Terima kasih banyak. Saya Najwa Azul Fauzia. Saya Ali Sumantri. Dan saya Bagas Aditya Permadani, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih.